Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Kali ini saya berada di SMP Negeri 1 Tengah Tani. Saya akan melakukan percakapan dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tengah Tani ini terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Baik, di samping saya ada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tengah Tani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Mohon maaf nih Bu mengganggu waktunya terkait tugas yang harus saya laksanakan gitu, mengenai wawancara kepada para pemimpin sekolah gitu, berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah di sini saya membutuhkan pengalaman Ibu sebagai bahan referensi bagi saya untuk kedepannya gitu. Baik Bu, mungkin di dalam memimpin sekolah ya tentunya kita dihadapkan pada sebuah persoalan Bu ya. Ada yang berkaitan dengan dilema etika, kemudian ada yang berkaitan dengan rujukan moral. Nah, dilema etika di sini permasalahan ini dihadapkan pada nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar tetapi bertentangan. Nah, kalau rujukan moral di sini kita harus mengambil keputusan di mana keputusan tersebut dihadapkan pada nilai kebajikan yang benar dan yang salah gitu. Nah, baik Ibu, kita mulai saja Bu. Dalam memimpin sekolah ini pastilah Ibu sering menghadapi persoalan Bu. Nah, salah satunya yaitu dilema etika dan rujukan moral. Nah, bagaimana langkah Ibu gitu? Cara Ibu dalam mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau rujukan moral gitu. Seperti itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terima kasih. Saya Ibu Fatmawati, kebetulan menjadi Kepala SMP Negeri 1 Tengah Tani. Baik, saya akan mencoba berbagi dengan Ibu Dian sebagai calon guru penggerak ya, kaitannya dengan pengambilan mengidentifikasi kasus apakah ini dilema etika atau rujukan moral. Nah, pengalaman saya di sini yang pertama itu kita harus mengenali dulu masalahnya apa. Ya, mengenali masalahnya ini. Kalau misalnya apakah masalahnya itu berat atau tidak, kemudian apakah masalah ini terkait dengan orang banyak atau hanya perorangan saja. Nah, setelah itu ya siapa saja. Jadi kita harus mengetahui siapa yang terlibat atau pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam masalah ini. Kemudian setelah itu ya kita mencari mungkin faktor-faktor atau fakta-fakta di lapangan. Lalu selanjutnya kita bisa memutuskan ini salah, ini benar. Baik Bu, berarti cara Ibu mengidentifikasi kemudian apakah itu dilema etika atau rujukan moral, yaitu dengan menggali permasalahannya itu ya. Apakah berkaitan dengan individu atau kelompok, kemudian pihak mana saja yang terlibat, kemudian faktor apa saja yang latar belakangi, kemudian baru bisa mengidentifikasi dan memutuskan. Baik Bu, pertanyaan yang kedua Bu, kita fokus ke dilema etika Bu ya. Bagaimana cara pengambilan keputusan jika ya cara pengambilan keputusan Ibu di sekolah ini jika yang terjadi ini adalah sama-sama benar gitu, atau sama-sama dilema etika gitu, sama ya, permasalahan sama-sama dilema etika ya. Ya kita lihat lagi ke masalahnya
apakah tadi masalahnya itu eh, menyangkut individu atau menyangkut orang banyak. Dua-duanya kita harus pertimbangkan. Gitu. Kalau masalah ini menyangkut individu, sejauh mana dampaknya, dan kalau masyarakat atau orang banyak sejauh mana dampaknya. Kemudian mungkin ada kaitannya dong dengan apa? Apakah masalah itu harus segera diputuskan atau dalam masa masih ada waktu atau bisa dinanti-nanti begitu. Nah, itu mungkin. Berarti cara ibu dalam pengambilan keputusan ini melihat apakah dampak yang akan terjadi, kemudian waktu dari pengambilan keputusan ini apakah dalam memang harus diselesaikan pada saat itu juga atau masih mempunyai tenggang waktu ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga Ibu ya, langkah-langkah apa gitu yang biasa Ibu lakukan dalam menghadapi persoalan dilema etika ini? Langkah awalnya itu seperti apa Bu jika menghadapi kasus yang sama-sama benar? Sama-sama benar. Ya, kembali lagi ya. Kalau menghadapi masalah ini berarti kita harus mengidentifikasi dulu nih masalahnya. Mengidentifikasi, kemudian kita harus mengumpulkan informasi yang terkait dengan masalah tadi. Jadi yang terkait dengan saya harus memutuskan ini berarti harus ada pendukungnya, faktanya, harus ada informasi yang melengkapi untuk memutuskan satu masalah. Kemudian setelah itu kita mencari, kalau misalnya mungkin ada beberapa alternatif dulu ya, alternatif dalam memutuskan, alternatif jalan keluar lah. Misalnya kalau saya ambil ini dampaknya begini, ambil ini dampaknya begini. Jadi ada beberapa solusi alternatif yang kita buat. Kemudian setelah itu, setelah kita menentukan kalau ini yang paling tepat, baru kita bertindak. Baik Bu, berarti jawaban dari Ibu itu yang pertama itu mengidentifikasi, kemudian mencari fakta-fakta, kemudian bisa jadi Ibu mencari alternatif dari pengambilan keputusan yang lain. Baru kalau misalkan sudah tepat, Ibu mengambil keputusan. Langkah yang bagus sekali ya Bu ya. Ini merupakan pembelajaran bagi diri saya untuk kedepannya. Masih banyak pertanyaan ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan ya untuk menjawab pertanyaan ini. Baik Bu, ada lagi gitu ya. Dalam pengambilan keputusan ini gitu, hal yang paling efektif bagi Ibu dalam menyelesaikan persoalan yang ada di sekolah ini itu apa Bu? Iya. Permasalahan di sekolah adalah permasalahan bersama ya, bukan hanya permasalahan kepala sekolah, tetapi semua unsur yang ada di situ, stakeholder yang ada di situ harus kita libatkan. Jadi yang paling sering saya lakukan, saya mengumpulkan semuanya, kemudian kita membicarakan bersama, kemudian kita sepakati nih yang mana yang harus kita gunakan atau keputusan apa yang kita ambil begitu. Jadi intinya adalah keputusan itu diambil keputusan bersama. Berarti langkah yang paling efektif itu adalah keputusan bersama dari stakeholder yang ada di sekolah ini. Luar biasa sekali nih Bu ya. Masih ada Bu nih pertanyaannya nih ya. Kira-kira selama Ibu memimpin di sekolah ini, kira-kira ada apa saja tantangan yang harus Ibu hadapi gitu dalam pengambilan keputusan ini? Ya. Tantangannya itu bukan tantangan yang banyak ya. Apakah itu tantangan yang internal sekolah, juga mungkin tantangan dari eksternal sekolah. Jadi kemungkinan yang di dalam itu bisa dari guru sendiri, bisa kalau misalnya bisa juga dari ini kan siswa bisa juga, kemudian bisa juga mungkin dari komite atau dalam hal ini orang tua siswa. Itu tantangan yang lumayan, yang bisa menjadi tantangan, juga bisa menjadi apa ya, pendukung. Jadi tapi ya seringnya dari situ, tantangan internal maupun secara eksternal. Berarti memang tantangan itu berasal dari dalam sekolah itu, kemudian bisa juga dari luar sana. Tapi memang tantangan ini membuat kita untuk semangat ya Bu ya, untuk menghadapi, untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi ya.
Wah, luar biasa nih Bu ya. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya, apakah Ibu gitu, dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan dilema etika ini memiliki jadwal tertentu Bu dalam penyelesaiannya? Untuk jadwal tertentu sebenarnya tidak ada, namun kita lihat kalau misalnya masalah-masalah rutin mungkin kita jadwalkan, misalkan kita ada pembinaan ke guru-guru itu yang setidaknya kita lakukan paling tidak sebulan sekali, itu secara umum. Tetapi bila ada masalah yang sifatnya khusus, kita lihat misalnya harus dilaksanakan diselesaikan saat itu juga kita selesaikan. Kalau misalnya permasalahannya masih bisa dinanti-nanti, ya kita nanti disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang ada. Berarti di sini itu dilihat dari permasalahan itu sendiri ya Bu ya. Kalau memang memerlukan penyelesaian ya yang cepat, penyelesaiannya berarti harus segera diambil. Jika memang memerlukan waktu ya ada jadwal sendiri untuk pembinaan kepada guru. Baik Ibu, masih ada 2 pertanyaan lagi nih Bu ya. Kira-kira Bu, setelah tadi saya menanyakan jadwal, kira-kira ada nggak Bu faktor atau pihak yang selalu mendukung Ibu dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika ini? Ya, karena di sekolah itu selain kepala sekolah juga ada komite. Komite itu sama-sama kita membangun menyelesaikan setiap permasalahan. Selain itu di sekolah ini kita punya ada wakil-wakil kepala sekolah, ada wali-wali kelas, itu semua bisa membantu dalam penyelesaian masalah. Berarti di sini adanya kolaborasi antara komite, guru, wali kelas. Ya, kira-kira Bu, dari semua permasalahan yang pernah Ibu ambil gitu, di sini ada nggak pembelajaran, kira-kira apa pembelajaran atau pengalaman yang Ibu dapat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini? Iya. Kalau pembelajarannya ya, setiap permasalahan itu selalu ada pembelajaran yang bisa dipetik. Selalu ada hikmah yang ada di dalam setiap permasalahan. Jadi banyaklah permasalahan, banyak pelajaran yang bisa dipetik. Penyelesaian tantangan ini dapat pembelajaran ini. Jadi selalu ada pembelajaran. Ya, selalu ada pembelajaran di balik setiap permasalahan. Demikian juga dalam pengambilan sebuah keputusan. Luar biasa sekali Bu, ini terima kasih sekali atas waktunya gitu. Saya mendapatkan beberapa pengalaman yang sudah Ibu laksanakan. Mudah-mudahan ini bisa saya terapkan di kemudian hari Bu dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dian Pusputasari, saya CGP Angkatan 7 dan bersama rekan saya Ruslani SPD dari SMPN 1 Plumbon. Nah, di sini kami sedang berada di SMP Negeri 1 Plumbon untuk mewawancarai kepala sekolah dengan Bapak Haji Asuk ya. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Pak. Siang. Di sini maksud kedatangan kami untuk mewawancarai Bapak mengenai pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan di sekolah ini. Nah, baik Pak, saya minta waktunya Bapak untuk berbagi pengalaman atau praktik baik kepada kami supaya kami ini bisa menerapkan di kemudian hari. Ya. Adapun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Kemudian ini berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, dilema etika di sini merupakan nilai kebajikan yang benar melawan nilai kebajikan yang benar. Akan tetapi ini saling bertentangan. Nah, kalau rujukan moral di sini nilai kebajikan yang benar melawan nilai kebajikan yang salah. Baik, dalam memimpin sebuah sekolah Pak, pastilah kita dihadapkan pada permasalahan Pak, entah itu berkaitan dengan dilema etika ataupun dengan rujukan moral. Nah,
Ya. Apakah permasalahan yang terjadi itu termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Bu Hugen dan Kak Yursani. Kaitannya dengan kepemimpinan memang kompleks berbagai masalah yang kita temui ya. Salah satunya dilema etika itu memang sering kita hadapi. Namun dari setiap permasalahan yang ada, tentu kita dengan hati dini kita temukan masalah-masalah yang ada atau pembahasannya itu berdasarkan tarik benang merah yang ada. Salah satu contohnya misalkan dilema etika itu misalkan begini, ada anak yang memang notabene dia kurang rajinan dalam sekolah. Artinya dari segi anggaran, dari segi perilaku dia melakukan. Nah, kalau saya lihat bahwa ketika itu benar, ketika anak ini harus diterapkan. Di sisi lain juga ketika anak sudah mendekati ujian, kemudian keberadaan anak dengan masalah itu juga bukan faktor dari dianya sendiri, kadang-kadang dari lingkungannya, dari orang tua, dan oleh karena itu dari hal ini tentu kita harus bijak ketika mengambil. Kita tidak semena-mena aturannya Anda dikeluarkan gitu misalkan, atau Anda lanjut saja. Jadi dua sisi ini yang harus kita kembangkan sehingga ketika suatu keputusan yang saya ambil dua-duanya menjadi komitmen yang terbaik tentunya. Ketika anak di kesempatan untuk belajar, tentu dengan penguatan dari orang tuanya, lingkungannya, dan lain-lain sehingga dia berubah karakter yang ada. Dan ketika dengan sekolah, ketika dia berada di sekolah, kemudian dengan adanya tarik benang merah tadi untuk penyelesaian, akhirnya dia menyadari bahwa sesuatu itu tidak bagus dan keputusan yang terbaik sehingga anak berubah menjadi lebih baik tentunya. Itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak, jawabannya sangat bagus sekali Pak ya. Ini merupakan ilmu bagi saya. Berarti cara Bapak mengidentifikasi gitu ya, dengan cara mencari benang merahnya. Betul. Kemudian Jadi faktor-faktor apa yang kira-kira membuat anak seperti itu penyebabnya? Karena bisa jadi di luar kemampuan anak itu muncul seperti misalkan broken home atau misalkan keadaan lingkungannya bagaimana dan kurang bagus. Jadi itu membawa efek yang di luar kemampuan dia sehingga dia tidak bisa melakukan hal yang kita kehendaki sesuatu lah. Terima kasih. Berarti saya tarik kesimpulan dari pertanyaan ini, berarti Bapak mencari fakta-fakta, kemudian keputusan yang Bapak ambil ini berpihak kepada murid ya Pak? Baik kepada murid dan berpihak pada bagaimana menjadikan kira-kira anak itu berubah. Karena mendidik itu artinya merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik tentunya, bukan suatu penghakiman. Untuk berikutnya kajian ya. Kira-kira untuk keputusan yang memang mengandung dilema etika ini, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa dilakukan? Tadi Bapak dan melihat apa dulu, dan sekarang langkah-langkah yang sama prosedurnya kira-kira. Baik, terima kasih. Langkah-langkah yang kami tempuh tentu kami gali informasi dengan mengidentifikasi masalah. Biasanya pertama dari wali kelas yang ada. Setelah wali kelas tersebut sudah lengkap data, cek terus dengan DP. Biasanya anak bermasalah DP, atau BK, bimbingan atau bimbingan karir. Biasanya data-data itu sudah menyangkut informasi-informasi yang ada tentang siswa tersebut dan ditindaklanjutin dengan data-data visitasi dari orang tua, keberadaan orang tuanya seperti apa, permasalahannya timbul dari mana, sehingga kita bisa tarik benang merah dari situ. Nah, syukur-syukur bisa ketemu anaknya. Ketika anaknya ketemu orang tua, kita bisa menarik benang merah itu dengan lebih cepat bahwa apa yang kita lakukan tentu efeknya ketika itu terjadi lebih baik. Jadi langkah-langkahnya tadi berarti yang pertama itu yang paling dekat dengan siswa. Ya, yaitu wali kelas, kemudian BK, kemudian yang paling lebih penting lagi keluarga. Betul. Di keluarga di rumahnya bagaimana? Baik Pak, jadi itu luar biasa ya bagi kami. Kalau sampai seperti ini semua sekolah maju semua Pak. Jadi sampai ada masalah sekecil apapun, sekolah-sekolah mengetahui dan ada pemecahan masalah. Betul, jadi kita jangan berpangku-pangku di meja kerja saja, kita turun. Karena turun itu kita tahu informasi yang ada. Ada beberapa contoh anak yang ketika itu dengan bermasalah dengan kehadiran, ternyata mereka tidak disalahkan karena orang tua mereka berpenuh
ada yang di Banten, bapaknya, ibunya di Sumatera, sementara dia di sini. Sehingga kita tidak sebagai orang tua, kita selamatkan mereka dengan apa namanya keputusan-keputusan yang sesuai dengan kemampuan dia. Baik, Pak Haji, terima kasih jawabannya Pak Haji. Ini ada lagi pertanyaan Pak Haji, kira-kira langkah yang paling efektif gitu dalam menyelesaikan masalah dilema etika, Ya. langkahnya. Langkah utamanya yang paling tahu kita cari tahu permasalahannya yang tahu apa nih kasusnya. Misalkan anaknya tidak masuk kah, atau anak suka merokok kah, atau karena kebiasaan main handphone kah. Nah, ketika permasalahan ada baru kita susun strategi atau langkah-langkah apa mencari masalah itu bagaimana kita identifikasi. Nah, kemudian kita cari latar belakangnya, kenapa bisa ini terjadi. Nah, setelah itu ketemu masalahnya, kemudian penyebabnya yang mendukung dia seperti itu, kita tentukan langkah-langkah penyelesaian. Saya ambil kesimpulan, langkah efektifnya yaitu mencari inti dari permasalahan Iya, tersebut, betul, itu supaya penyebabnya ya. kemudian baru kita bisa menyusun strategi yang tepat Nah, dalam betul. penyelesaian persoalan Betul, tersebut. Baik. Ya, jadi mungkin setelah tadi langkah-langkahnya, kira-kira tantangan ketika sesuatu keputusan itu harus dibuat itu kira-kira apa saja? Tantangan yang ada biasanya anak ketika kita kebijakan misalkan anak tetap kita pertahankan. Itu kadang-kadang dilema kebiasaan yang dia rasakan karena masalah itu berjalan, ya kita pantau terus. Kita pantau, kita apa namanya, kita mendekati dengan persuasif dan kita kerjasama dengan orang tuanya, apa kelasnya untuk menjaga kekonsistenan yang benar-benar kita buat. Sehingga dengan pemantauan bareng-bareng, artinya kita kerjasama semua insya Allah akan terwujud apa yang kita harapkan. Berarti jadi tantangan ini kalau kita datang bareng-bareng, menyelesaikan bareng-bareng, berkomunikasi, berkoordinasi, maka mudah-mudahan penyelesaian masalahnya lebih efektif lagi. Iya. Baik Pak Haji, ini masih ada dua pertanyaan lagi. Ya, baik, Pak Haji, silakan. Kira-kira Pak, dalam penyelesaian persoalan yang dilema etika ini Pak, kira-kira ada tidak jadwal khusus gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi? Baik, biasanya jadwal tersebut kita zaman sekarang sudah tambah canggih ya, bisa melalui komunikasi orang tua. Kapan kita nggak berbatas waktu Pak, kita lihat kemungkinan yang bisa kita, kan bisa sore, bisa malam, bisa pagi, tergantung hasil dari komunikasi dengan yang terkait, dengan wali kelas, dengan guru, dengan BK, begitupun dengan orang tua kadang malam dari saya. Baik, berarti dapat saya ambil kesimpulan tidak ada jadwal khusus ya Pak ya, Iya. tergantung dari situasi Iya. permasalahan itu sendiri terjadinya kapan. Ya, dan kapan kita bisa berhubungan dengan orang-orang yang terkait. Hanya yang ada catatan ini secepatnya. Cepatnya ya Pak ya. Cepat lebih baik. Iya. Mungkin terakhir Ya. ini ada nggak kira-kira orang yang atau faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah keputusan-keputusan yang Yang mempermudah keputusan-keputusan itu tentu yang pertama dari bapak dan ibu wali kelas yang pertama tentu ketika permasalahannya. Karena dari situ sumber utama kita biasanya sudah mengerucut dan tahu. Dan dari siswaan dan pembina OSIS yang ada, kemudian dari lingkungan, mereka mempermudah untuk menggali potensi dalam penyelesaian itu sehingga tuntas. Jadi bisa dibilang rekan sejawat atau di sini adalah bapak ibu guru yang paling dekat dengan siswa dan Ya. yang paling dekat dengan masalah yang ada, Ya. yang bisa membantu atau mempermudah. Ya. Baik Pak Haji, terima kasih atas Ya. waktunya. Ya. Ilmu yang Bapak berikan itu bermanfaat bagi Ya. kami untuk bisa diterapkan di Ya. Indonesia. Jadi intinya yang paling utama itu kita lepas dari koordinasi. Ya. Karena para sekolah sendiri kalau tidak pernah tahu persis masalah yang ada dan tahu itu dari informasi yang ada, lalu kita ajak untuk menyelesaikan itu semua yang terkait sehingga kita tuntas. Walaupun kita sampai menyeberang ke pihak desa itu tidak apa-apa. Untuk artinya untuk memberikan kenyamanan kebijakan yang dikuat. Baik, mungkin itu saja dari kami sudah ada pelajaran yang kita dapat hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Haji.
pembelajaran sekolah, saya menggali praktik baik yang sudah dilakukan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ini Bu, beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, dan tentunya di sini pertanyaan ini akan menjadi siapa tahu saya bisa menerapkan di kemudian hari gitu ya, karena saya mengalami beberapa pengalaman dari Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu, nah di sini ini saya akan menanyakan antara dilema etika dengan etika moral. Nah, dilema etika di sini adalah pertentangan antara nilai kebajikan yang benar melawan nilai kebajikan yang benar. Nah, sedangkan etika moral di sini itu adanya pertentangan antara nilai kebajikan yang benar melawan nilai kebajikan yang salah. Nah, terkait pertanyaan nomor 1 ini Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di sekolah ini? Apakah permasalahan itu termasuk ke dalam dilema etika atau etika moral? Dalam mengidentifikasi itu adalah mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian menganalisis dampaknya, kemudian baru Ibu menentukan bahwa persoalan ini termasuk ke dalam dilema etika atau etika moral. Baik Bu, nomor 2 Ibu. Kemudian jika persoalan ini Bu, persoalan yang terjadi di sekolah ini ternyata memang yang terjadi itu adalah dilema etika, bagaimana cara pengambilan keputusan yang Ibu laksanakan? Baik Bu, pertanyaan nomor 2 nih Bu ya. Kira-kira Bu, setelah Ibu mengetahui nih ternyata persoalan yang terjadi itu termasuk ke dalam dilema etika, yang baik ya, nilai kebaikan melawan nilai kebaikan, tapi nilainya bertentangan. Kira-kira bagaimana cara pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Kembali lagi ya, kemudian kita tentukan ini untuk memutuskan hal yang mana dulu. Nah, kemudian dari nilai tadi yang paling sesuai dengan hal tadi itu yang mana. Jadi pasti di antara yang baik pasti ada yang terbaik, ada yang sesuai, ada yang paling sesuai. Mungkin pertimbangannya seperti itu. Oh, berarti yang sudah Ibu laksanakan itu udah kembali lagi mengidentifikasi ya Bu ya. Kemudian mana yang paling baik gitu. Pertimbangkan kembali dilema yang terjadi ini. Ya. Terima kasih Bu jawabannya. Kita lanjut nih Bu, ada 5 pertanyaan lagi nih Bu ya. Kira-kira Bu ya, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan apabila kasus dilema etika ini terjadi di sekolah gitu? Langkah-langkah awalnya tuh Bu. Yang pertama itu kita harus tahu dulu tentang hal apa. Nah, kemudian kembali lagi mengidentifikasi apa yang menyebabkan, dampaknya apa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, Baik Bu, pertanyaan nomor 2 nih Bu ya. Kira-kira Bu, setelah Ibu mengetahui nih ternyata persoalan yang terjadi itu termasuk ke dalam dilema etika, yang baik ya, nilai kebaikan melawan nilai kebaikan, tapi nilainya bertentangan. Kira-kira bagaimana cara pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? kembali lagi ya, identifikasi. Kemudian kita tentukan ini untuk memutuskan hal yang mana dulu. Nah, kemudian dari nilai tadi yang paling sesuai dengan hal tadi itu yang mana. Jadi pasti di
Di antara yang baik pasti ada yang terbaik, ada yang sesuai, ada yang paling sesuai. Mungkin pertimbangannya seperti itu. Oh, berarti yang sudah Ibu laksanakan itu udah kembali lagi mengidentifikasi ya Bu ya. Identifikasi. Kemudian mana yang paling baik pertimbangkan kembali dilema yang terjadi ini. Iya. Terima kasih Bu jawabannya. Kita lanjut nih Bu, ada 5 pertanyaan lagi nih Bu ya. Kira-kira Bu ya, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan apabila kasus dilema etika ini terjadi di sekolah gitu? Langkah-langkah awalnya tuh Bu. Yang pertama itu kita harus tahu dulu tentang hal apa. Nah, kemudian kembali lagi mengidentifikasi apa yang menyebabkan, apa, dan sebagainya. Lanjut nih Bu ke pertanyaan yang ketiga Bu ya. Kira-kira dari kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu ini, hal yang paling efektif sekali yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan ini itu bagaimana Bu? Begini ya, Budian. Kalau misalnya hanya berdasarkan pada pandangan pribadi atau pendapat pribadi, itu tidak akan sempurna. Tetapi dengan cara melibatkan orang lain atau pihak lain secara kolaboratif, itu akan lebih baik. Memang tidak akan berjalan dengan lancar karena setiap kepala punya pemikiran yang berbeda-beda, kan? Mungkin itu tantangannya barangkali. Ya. Baik Bu, berarti ini merupakan hal yang paling efektif yang sudah Ibu laksanakan. Iya. Dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini. Ibu melakukan kolaborasi ya Bu ya, Betul. dengan seluruh warga Iya. sekolah. Ya. Pertanyaan berikutnya Bu, kira-kira dalam penyelesaian kasus dilema etika di sini, tantangan yang Ibu hadapi itu seperti apa? Seperti yang tadi sudah sampaikan, apalagi ini kaitannya dengan hal yang benar dengan benar, kan? Setiap orang memiliki pandangan tentang hal benar itu berbeda-beda. Mungkin yang satu yang benar ini. Yang kedua kita bagaimana cara menyikapi ini sehingga memperoleh keputusan yang terbaik. Berarti tantangannya itu adalah perbedaan-perbedaan yang terjadi kita sepakati gitu ya Bu ya. Ya. Baik Bu, udah Bu. Baik Bu, kalau tadi saya sudah menanyakan tantangan yang dihadapi, nah sekarang kira-kira Bu dalam menghadapi persoalan dilema etika yang terjadi di sekolah ini Bu ya, ada tidak jadwal yang Ibu siapkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Biasanya kalau untuk jadwal secara tertulis itu belum. Tetapi lebih pada prioritas. Jadi mana yang kira-kira yang harus segera diselesaikan, maka itu adalah prioritas segera mencari temu atau penyelesaiannya. Berarti kalau jadwal secara khusus memang tidak ada ya Bu ya. Jadi kita lihat dari prioritas permasalahan yang terjadi mana yang diutamakan. Iya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira Bu ada nggak faktor atau seseorang yang mendukung, yang mempermudah Ibu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Ya, yang lebih bukan seseorang, tetapi orang-orang. Ya. Karena kalau seseorang itu ada satu orang. Di sekolah kami lebih pada kebersamaan. Jadi ya personal yang ada di sekolah, guru, asek, bahkan mungkin meminta pertimbangan sekali-kali ya, sering untuk melihat dari sisi sekali. Baik. Jadi faktor yang mempermudah Ibu dalam penyelesaian ini melibatkan seluruh warga sekolah ya Bu, baik dari guru, wakasek, kemudian bahkan peserta didik itu sendiri. Baik Bu, pengalaman Ibu di sini sangat berharga bagi saya Bu. Mungkin saya akan terapkan di kemudian hari gitu ya. Siapa tahu bermanfaat gitu pada saat ada waktunya gitu. Nah kemudian ini Bu, kira-kira pembelajaran apa
pada saat pengambilan keputusan dalam menghadapi permasalahan dilema etika ini? Apa ya? Kita sebagai manusia kita harus belajar berpikir secara kritis. Disinilah kebijakan. Kita terasah ketika menghadapi dilema seperti itu, kita terasah untuk menjadi orang atau individu yang lebih bijaksana lagi menurut saya. Jadi pembelajaran yang Ibu peroleh selama mengatasi masalah dilema etika ini adalah kita menjadi seseorang yang lebih bijaksana ya, dan lebih terasah lagi. Baik Bu, saya cukupkan Ibu ya beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Mohon maaf mengganggu waktunya gitu. Nah, terima kasih banyak. Demikian wawancara saya dengan Kepala SMP Negeri 1 Atap 2 Terisi yang merupakan sekolah yang berada di pelosok Indramayu yang berada di Desa Jatinunggal, Kecamatan Terisi. Sampai di sini dulu wawancara kita kali ini. Sampai bertemu di wawancara dengan kepala sekolah yang lain.